Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian, penonton channel Percikan Ilahi yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang artinya segala sesuatu pasti memiliki puncak, dan puncak daripada Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, karena di dalam surat Al-Baqarah terdapat penghulu ayat, rajanya ayat, dan itu adalah ayat kursi. Para sahabat, apa yang menyebabkan ayat kursi ini lebih mulia ditimbang ayat-ayat lain di dalam Al-Quran? Para ulama berkata bahwa itu dikarenakan di dalam ayat kursi terdapat nama dan sifat Allah yang mulia, seperti sifat ilahiyah, sifat wahdaniyah, sifat ilmu, sifat hidup, sifat kerajaan, dan sifat kehendak. Itulah beberapa sifat yang terkandung di dalam ayatul kursi, disebutkan dalam surah Sahih Muslim. Para sahabat yang dirahmati Allah, mari bacalah ayat kursi di 3 waktu ini, karena di 3 waktu ini sungguh keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang pertama yaitu setelah selesai sholat fardu. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang dapat mencegahnya untuk masuk ke dalam surga selain kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Itulah para sahabat, waktu yang pertama di dalam membaca ayat kursi. Baca ayat kursi 1 kali istiqomah setelah selesai sholat, maka Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin. Waktu yang kedua, ketika pagi dan petang. Para sahabat mengenai hamba Allah yang membaca ayat kursi di pagi dan di petang hari, maka dari sahabat Ubay bin Ka'am radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwa barang siapapun yang membaca ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang hari. Dan sesiapapun yang membaca ayat kursi ketika petang hari, maka ia akan dilindungi dan dinaungi oleh Allah hingga pagi hari. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Waktu yang ketiga adalah sebelum tidur. Para sahabat yang dirahmati Allah, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maknanya bahwa kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin, setan, dan gangguan-gangguan lainnya yang akan mengganggu tidur kita. Itulah para sahabat 3 waktu mustajab untuk membaca ayat kursi. Maka dari itu, mari luangkan waktu kita di 3 waktu ini. Bacalah ayat kursi minimal 1 kali, dan alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui makna dan arti daripada ayat kursi, sehingga kita akan membacanya dalam keadaan yang khusyuk, tawadu, dan mengerti maknanya. Itulah para sahabat, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.